Baik, masuk kepada soal yang pertama, yaitu temukan solusi khusus dari persamaan diferensial biasa 8y double aksen dikurang 2y sama dengan 0 dengan nilai awal y min 2 sama dengan 1 dan y aksen min 2 sama dengan min 1. Nah, pertama-tama kita mencari akar-akar karakteristiknya atau persamaan karakteristik. Dimisalkan 8R kuadrat dikurang 2 sama dengan 0. 8R kuadrat sama dengan 2. Kemudian R kuadratnya sama dengan 2 per 8. 2 per 8 ini bisa disederhanakan menjadi 1 per 4. Didapatlah R-nya yaitu plus minus akar 1 per 4. Akar dari 1 per 4 yaitu 1 per 2. Jadi R-nya plus minus 1 per 2. Di mana R pertamanya yaitu 1 per 2 dan R2-nya minus 1 per 2. Maka solusi umum dari persamaan diferensial biasa ini, Y sama dengan C1E pangkat 1 per 2T ditambah C2E pangkat min 1 per 2T. Nah, Y aksen dari solusi umum ini yaitu 1 per 2 C1E pangkat 1 per 2T dikurang 1 per 2 C2E pangkat min 1 per 2T. Nah, kita mencari yang pertama kita mencari nilai awal Y min 2 sama dengan 1. Nah, pada Y min 2 sama dengan 1 ini berarti T-nya yaitu min 2 dan Y-nya sama dengan 1. Kemudian kita substitusikan ke Y. Jadi menjadi 1 sama dengan C1E pangkat 1 per 2. T-nya kita masukkan min 2, 1 per 2 kali min 2 ditambah C2E pangkat min 1 per 2 dikali min 2. Didapatlah C1E pangkat min 1 ditambah C2E sama dengan 1. Ini untuk persamaan pertamanya. Kemudian kita mencari dengan nilai awal Y aksen min 2 sama dengan min 1. Berarti T-nya min 2 dan Y aksennya min 1. Kita substitusikan nilai awal ini ke Y aksen, yaitu min 1 sama dengan 1 per 2 C1E pangkat 1 per 2 dikali min 2 dikurang 1 per 2 C2E pangkat min 1 per 2 dikali min 2 sama dengan 1 per 2 C1E pangkat min 1 dikurang 1 per 2 C2E sama dengan min 1. Didapatlah persamaan keduanya yaitu C1E pangkat min 1 dikurang C2E sama dengan min 2. Kemudian kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Nah, untuk mencari C1 itu kita kurangkan kedua persamaan. C1E pangkat min 1 ditambah C2E sama dengan 1. Dikurang dengan C1E pangkat min 1 dikurang C2E sama dengan min 2. Di sini C1E min 1-nya habis. Jadi tinggal 2C2E sama dengan 3. Jadi C2-nya 3 per 2E. Kemudian selanjutnya kita eliminasi C2 dengan menambahkan kedua persamaan, yaitu C1E min 1 ditambah C2E sama dengan 1 itu ditambah dengan C1E pangkat min 1 dikurang C2E sama dengan min 2. Didapatlah C2-nya habis, didapatlah C1E min 1 ditambah C1E min 1 menjadi 2 C1E min 1 sama dengan 1 dikurang 2 min 1. Didapatlah C1-nya sama dengan min 1 per 2E pangkat min 1.
Kemudian kita substitusikan ke solusi umum, di mana solusi umumnya tadi Y sama dengan C1E pangkat 1/2T tambah C2E pangkat min 1/2T. Kita substitusikan C1 dan C2-nya, jadinya Y sama dengan min 1/2 E pangkat min 1 dikali E pangkat 1/2T tambah 3/2 E kali E pangkat min 1/2T. Kemudian hasil akhirnya yaitu Y sama dengan min 1/2 E pangkat min 1 tambah 1/2T tambah 3/2 E pangkat 1 dikurang 1/2T. Kemudian untuk soal yang kedua yaitu 5Y double aksen dikurang 8Y ditambah 3Y sama dengan 0. Nah, di sini kita misalkan dengan 5R kuadrat dikurang 8R ditambah 3 sama dengan 0. Ini bisa kita faktorkan menjadi 5R dikurang 3 dikali R dikurang 1 sama dengan 0. Didapatlah 5R dikurang 3 sama dengan 0, 5R sama dengan 3. Kemudian kita dapat R1-nya itu 3/5. Kemudian untuk R dikurang 1 sama dengan 0, kita dapatlah R2-nya sama dengan 1. Maka kita peroleh solusi akhirnya yaitu Y sama dengan C1E pangkat 3/5X ditambah C2E pangkat X. Untuk soal nomor 3 yaitu D kuadrat Y dx kuadrat dikurang 6DY dx ditambah 8Y. Nah, penyelesaiannya yaitu kita misalkan dengan R kuadrat dikurang 6R ditambah 8 sama dengan 0. Nah, kita yang pertama mencari akar-akar karakteristiknya dengan menggunakan rumus kuadrat, yaitu X sama dengan min B plus minus akar min B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Dimana di sini A-nya 1, B-nya min 6, dan C-nya 8. Jadi kita substitusikan angka-angka tersebut ke rumus kuadrat. Menjadi B-nya min 6, min 6 plus minus akar min 6 kuadrat dikurang 4AC, A-nya 1 dan C-nya 8 per 2A. 2 dikali A-nya yaitu 1. Jadi didapatlah R sama dengan 6 plus minus akar 36 dikurang 32 per 2. Akar 36 dikurang 32 itu 4, akar 4 yaitu 2. Jadinya didapatlah R12-nya sama dengan 6 plus minus 2 per 2. Untuk R1-nya yaitu 6 ditambah 2 per 2, 6 ditambah 2, 8 per 2, 8 per 2, 4. Jadi R1-nya 4 dan R2-nya 6 dikurang 2, 4 per 2, 2. Jadinya R2, 2. R1-nya 4 dan R2-nya 2. Maka kita peroleh solusi akhirnya yaitu YX sama dengan C1E pangkat 4X ditambah C2E pangkat 2X. Selanjutnya soal nomor 4 yaitu selesaikan persamaan diferensial X kuadrat dikurang 3Y kuadrat dx ditambah 2XY dy sama dengan 0. Dimana ini merupakan persamaan diferensial homogen karena dapat ditulis dalam bentuk dy per dx sama dengan 3/2 dikali y per x dikurang 1/2 dikali 1 per y dibagi x. Kemudian kita misalkan y sama dengan Vx, diperoleh y per x-nya sama dengan V, dan dy per dx sama dengan V ditambah x dv per dx. Nah, selanjutnya hubungan ini kita substitusikan ke persamaan diferensial ini sehingga kita peroleh V ditambah x dv per dx sama dengan 3/2 V dikurang 1/2 dikali 1 per V. Kemudian V-nya kita pindah
ruas ke kanan, di mana 3/2V dikurang V hasilnya 1/2V dikurang 1/2 dikali 1/V. Itu sama dengan X dV per dx sama dengan V kuadrat dikurang 1/2V. Sehingga kita peroleh hubungan 2V dV per V kuadrat dikurang 1 dikurang dx per x sama dengan 0. Ini merupakan bentuk dari persamaan diferensial separabel dalam bentuk x dan v. Kemudian selanjutnya kita integralkan kedua ruas. Nah, yang pertama kita integralkan 2V dV per V kuadrat dikurang 1. Caranya menggunakan integral substitusi, berarti integral dari 2V dikalikan dV kuadrat dikurangi 1 per V kuadrat dikurangi 1 dikalikan 2V. Maka kita peroleh integral dari dV kuadrat dikurangi 1 per V kuadrat dikurangi 1. Sehingga kita peroleh integralnya adalah ln dari harga mutlak V kuadrat dikurang 1 dikurangi dengan integral dx per x, di mana integral dx per x itu sama dengan ln x. Karena semuanya dalam bentuk ln, maka di sini sama dengan konstantanya itu berbentuk ln c. Maka ada hubungan antara ln V kuadrat dikurangi 1 dikurangi ln x, maka kita peroleh hubungan bentuk ini akan sama dengan ln dari V kuadrat dikurangi 1 per x. Selanjutnya x yang berada di ruas kanan kita pindah ke ruas kiri, maka kita peroleh harga mutlak V kuadrat dikurangi 1 sama dengan harga mutlak Cx. Kemudian selanjutnya kita kembalikan ke bentuk semula, di mana V-nya itu Y per X, sehingga kita peroleh harga mutlak Y per X kuadrat dikurang 1 sama dengan harga mutlak Cx. Itu sama dengan harga mutlak Y kuadrat dikurang X kuadrat sama dengan harga mutlak Cx dikali X kuadrat. Kemudian jika Y besar sama dengan X besar sama dengan 0, maka dapat ditulis Y kuadrat dikurang X kuadrat sama dengan Cx pangkat 3. Jadi solusi dari persamaan ini adalah Y kuadrat dikurang X kuadrat sama dengan Cx pangkat 3. Selanjutnya, soal nomor 5, selesaikan permasalahan berikut. Y ln Y dx dikurang X dy sama dengan 0. Penyelesaiannya yaitu Y per X ln Y dikurang 1 per Y sama dengan 0. Kemudian kita memisalkan dengan U dan V, di mana U-nya itu sama dengan ln Y dan V-nya sama dengan 1 per Y. Maka persamaan diferensial menjadi U dikurang V sama dengan 0, U sama dengan V ditambah C. Kita substitusikan U dan V-nya, di mana U-nya tadi ln Y dan V-nya 1 per Y. Ln Y sama dengan 1 per Y ditambah C, Y sama dengan E pangkat C dikali E pangkat 1 per Y. Jadi Y sama dengan E pangkat X.